Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hilmi Learobihi, salah satu dosen dari program studi Sarjana Terapan Terapi Gigi jurusan Kesehatan Gigi, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Perkenankan, kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Ilmu Kesehatan Masyarakat merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi Diploma 3 Kesehatan Gigi, jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik yang dilaksanakan selama 1 semester ke depan. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa sehingga mereka mampu memahami tentang teori dan konsep kesehatan masyarakat yang mendasari implementasi pelayanan kesehatan, memberikan pemahaman tentang faktor-faktor risiko kesehatan yang ditinjau dari aspek epidemiologi, perilaku manusia, interaksi dan dinamika masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta gizi masyarakat. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada program studi Diploma 3 Kesehatan Gigi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis dan teknis dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat. Yang keempat, mahasiswa mampu menyelesaikan pekerjaan dengan lingkup yang lebih luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Yang kelima, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Yang keenam, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesohihan dan mencegah plagiasi. Yang ketujuh, mampu melaksanakan pengumpulan data kesehatan masyarakat sesuai dengan etika penelitian. Yang kedelapan, menguasai konsep, teori, dan metodologi penelitian serta pengolahan data secara deskriptif. Yang kesembilan, mampu menyusun laporan secara ilmiah dan tepat berdasarkan data dan informasi yang didapatkan sehingga dapat memberikan alternatif pemecahan masalah pada kesehatan masyarakat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah di akhir perkuliahan pada program studi Diploma 3 Kesehatan Gigi adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat, konsep epidemiologi, promosi dan perilaku kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta gizi masyarakat. Referensi pada mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat yaitu 1. Buku Ilmu Kesehatan Masyarakat, Prinsip-prinsip dasar. Yang kedua, Buku Ajar Ilmu Kesehatan Masyarakat bagi Keperawatan Gigi. Yang ketiga, Buku Ilmu Perilaku. Keempat, Buku Dasar-dasar Epidemiologi. Yang kelima, Buku Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dan yang keenam, Buku Pilar Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat.
Sistem pembelajaran pada mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat yaitu terdiri dari sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan studi kasus dengan menggunakan LMS pada jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pembelajaran mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan, di mana 7 pekan pertama sebelum UTS atau ujian tengah semester, lalu 1 pekan UTS, lalu 7 pekan berikutnya sebelum UAS atau ujian akhir semester, dan 1 pekan UAS. Adapun pendekatan pembelajaran mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat ini yaitu ekspositori yang terdiri dari penjelasan, tanya jawab, dan diskusi. Bentuk perkuliahan secara sinkronus yang dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan web conference yaitu seperti Google Meet dan Zoom Meeting. Sedangkan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Group atau forum diskusi LMS di jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya serta penugasan secara mandiri maupun kelompok. Adapun evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat didapatkan dari penugasan dengan bobot penilaian sebesar 20%, UTS 40%, dan UAS 40%. Pelaksanaan UTS dengan berbasis CBT atau Computer Based Test pada Sistem Informasi Akademik Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Sedangkan pelaksanaan ujian akhir semester menggunakan lembar kuesioner berbasis MCQ atau Multiple Choice Question. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat untuk mahasiswa program studi Diploma 3 Kesehatan Gigi jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Berikutnya adalah cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa istimewa. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini kita bisa bertatap muka kembali, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak berdiri di sini akan menjelaskan tentang pertemuan di mata kuliah Bapak. Ada yang tahu mata kuliahnya apa? Ilmu kesehatan masyarakat. Betul sekali, ilmu kesehatan masyarakat. Ya. Sebelum kita beranjak, kita berdoa terlebih dahulu, ya, agar proses pembelajaran kita mendapatkan keberkahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Teman-teman, pertemuan kita hari ini adalah tentang definisi konsep tujuan perilaku kesehatan. Ya. Tapi sebelum kita beranjak ke pertemuan kita hari ini, Bapak ingin tahu review atau overview materi yang sebelumnya, ya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pertemuan kita, Bapak ingin merefresh atau mereview pertemuan sebelumnya. Kira-kira siapa yang mau membacakan pertemuan sebelumnya? Saya, Pak. Ya, baik. Siapa namanya? Deva, Pak. Deva. Baik, silakan Deva. Baik Pak, terima kasih yang telah mempersilahkan saya untuk mereview materi yang kemarin. Di sini ada pengertian
atau mengenai ruang lingkup pendidikan kesehatan. Nah, ruang lingkup pendidikan kesehatan ini terdiri dari beberapa dimensi. Yang pertama yaitu dimensi sasaran, yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada kesehatan individual, kelompok, dan juga masyarakat. Lalu yang kedua yaitu ada dimensi tempat pelaksanaan, artinya beda tempat, beda pula sasarannya. Lalu yang ketiga yaitu ada dimensi tingkat pelayanan kesehatan. Nah, dimensi tingkat pelayanan kesehatan ini ada pendidikan kesehatan menurut Level and Clark dapat dilakukan berdasarkan 5 tingkatan pencegahan, yaitu 5 levels of prevention, yaitu yang pertama ada health promotion atau promosi kesehatan, yang kedua ada general and specific protection atau perlindungan umum dan khusus, yang ketiga ada early diagnosis and prompt treatment, diagnosis dini atau pengobatan segera, lalu yang keempat ada disability limitation atau pembatasan kecacatan, dan yang terakhir yaitu ada rehabilitation atau rehabilitasi. Baik, itu ada reviewnya Pak. Baik, terima kasih kepada Saudari Depa. Nah, selanjutnya kita menginjak ke pertemuan kita pada hari ini, yaitu pertemuan keempat. Di sini ada beberapa hal atau daftar isi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian perilaku, kemudian yang kedua adalah perilaku kesehatan, yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi perilaku hidup sehat, selanjutnya yang keempat aspek sosiopsikologi perilaku, dan yang kelima determinan dan perubahan perilaku. Nah, pengertian perilaku. Dari segi biologis, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme atau makhluk hidup yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis, semua makhluk hidup mulai dari tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai dengan manusia itu berperilaku. Karena mereka mempunyai aktivitas masing-masing. Nah, dari uraian tersebut kita dapat simpulkan bahwa yang dimaksud perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati secara langsung ataupun yang tidak dapat diamati, atau mohon maaf yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Menurut Skinner pada tahun 1938, beliau adalah seorang ahli psikologis, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon, ya, suatu respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan. Jadi kalian harus paham, stimulus itu adalah rangsangan. Jadi secara garis besar pengertian dari perilaku adalah menurut Skinner merupakan suatu respon, ya, respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan. Gitu. Sampai di sini paham? Paham. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, perilaku dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah perilaku tertutup atau covert behavior. Terjadi apabila respon seseorang masih terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, dan sikap terhadap rangsangan. Dan bentuk dari covert behavior apabila respon tersebut terjadi dalam diri sendiri, kemudian respon tersebut sulit untuk diamati dari luar atau diamati oleh orang lain. Ya, contohnya seperti pengetahuan dan sikap. Yang kedua, perilaku terbuka atau overt behavior. Perilaku ini terjadi apabila respon tersebut dalam bentuk tindakan yang dapat diamati, ya, oleh orang lain. Kemudian ini bisa disebut sebagai praktek, ya, prakteknya seseorang. Kalau orang sudah mempraktekkan berarti bisa diamati oleh orang lain dari luar. Nah, makanya ini
disebut sebagai perilaku yang terbuka. Atau bahasa lainnya adalah observable behavior. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, kalian harus tahu dulu apa yang disebut dengan pengertian perilaku kesehatan. Pengertian dari perilaku kesehatan adalah suatu upaya untuk mencegah, menghindari penyakit, menghindari penyebab datangnya penyakit, ya. Kemudian masalah kesehatan, menghindari masalah kesehatan yang kita sebut dengan preventif, serta perilaku dalam mengupayakan, mempertahankan, dan meningkatkan kesehatan, atau yang kita lebih kenal dengan bahasa promotif. Sampai di sini paham? Nah, kita harus paham terlebih dahulu apa itu perilaku kesehatan, ya. Selanjutnya, pengertian menurut Noto Atmojo tentang perilaku sehat, yaitu sebagai suatu respon seseorang atau organisme terhadap stimulus, ya. Stimulus apa tadi? Rangsangan, betul. Yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, kemudian sistem pelayanan kesehatan, dan yang selanjutnya tentang makanan serta tentang lingkungan, gitu ya. Ini adalah pengertian menurut Noto Atmojo tahun 1997. Ada lagi pengertian menurut Undang-Undang Kesehatan nomor 39 tahun 2009. Pengertian kesehatan yang tadi sebelumnya adalah pengertian perilaku sehat atau perilaku kesehatan, sekarang adalah pengertian dari kesehatan menurut undang-undang. Adalah suatu keadaan yang sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, ya. Nah, perilaku kesehatan itu dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah perilaku pemeliharaan kesehatan. Apa maksud dari perilaku pemeliharaan kesehatan? Maksudnya adalah perilaku atau usaha-usaha seseorang dalam memelihara atau menjaga kesehatannya agar tidak sakit. Jadi perilaku kesehatan itu yang pertama perilaku memelihara kesehatan atau pemeliharaan kesehatan, yaitu upaya atau usaha seseorang untuk menjaga dan memelihara agar tidak sakit. Kemudian ada usaha untuk penyembuhan bila mana ia sudah sakit. Oke. Yang kedua, perilaku pencegahan penyakit, yaitu berupa perilaku peningkatan kesehatan apabila seseorang dalam keadaan sakit. Dan perilaku gizi. Yang dimaksud dengan perilaku gizi adalah kita harus menjaga makanan dan minuman yang kita konsumsi, ya. Kemudian makanan dan minuman yang kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Gitu ya. Yang ketiga, perilaku pencarian pengobatan adalah suatu upaya seseorang atau tindakan seseorang saat menderita atau mengalami kecelakaan. Tindakan ini dimulai dari mengobati sendiri sampai dengan pengobatan keluar negeri. Poin yang keempat, perilaku kesehatan yang keempat adalah perilaku kesehatan terhadap lingkungan. Artinya, bagaimana seseorang merespon lingkungan di sekitar, ya, baik itu lingkungan fisik maupun sosial budaya, dan bagaimana sehingga lingkungan tersebut tidak mempengaruhi kesehatannya, ya, dan bagaimana cara mencegah agar tidak ada
suatu penyakit yang timbul diakibatkan oleh lingkungan. Gitu ya. Nah, selanjutnya perilaku yang kelima adalah perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat adalah perilaku yang berkaitan dengan upaya seseorang atau kegiatan seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya. Jadi ini adalah 5 kelompok, 5 kegiatan dalam perilaku kesehatan. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, boleh silakan. Izin bertanya Pak. Oh iya silakan. Namanya siapa? Penti. Penti. Baik, silakan Penti. Baik Pak, terima kasih telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Izin Pak, sesuai dengan yang Bapak jelaskan bahwasanya perilaku hidup sehat itu adalah perilaku yang berkaitan dengan upaya atau kegiatan seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya. Ya. Pertanyaannya, apakah contoh dari perilaku hidup sehat itu? Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Saudari Penti. Teman-teman, contoh dari perilaku hidup sehat yang pertama adalah menu seimbang atau gizi seimbang. Ada anjuran atau pepatah yang menyatakan bahwa 4 sehat, 5 sempurna. Itu merupakan anjuran yang paling tepat ya. Yang kedua adalah olahraga. Olahraga yang teratur itu dapat meningkatkan derajat kesehatan. Yang ketiga adalah tidak merokok ya. Karena zat-zat kandungan di dalam rokok itu banyak sekali zat-zat yang merugikan bagi tubuh dan juga orang lain. Gitu ya. Yang keempat adalah tidak meminum minuman keras, apalagi sampai mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya adalah contohnya istirahat yang cukup. Nah, sangat penting istirahat yang cukup untuk perilaku hidup sehat. Kemudian contoh selanjutnya adalah menghindari atau mengendalikan stres. Nah, ini juga penting. Stres itu harus kita hindari atau kita kendalikan. Terakhir adalah perilaku gaya hidup yang positif. Mulai dari sekarang kalian harus bisa mengubah perilaku atau gaya hidup kalian itu ke arah yang positif. Jangan ke arah yang negatif. Ya. Ya, bagaimana Saudari Penny? Baik Penti? Bapak, sudah terjawab. Terima kasih. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi perilaku hidup sehat. Ya. Apa saja faktornya? Yang pertama, faktor makanan dan minuman. Ya. Pemilihan jenis makanan, jumlah makanan dan minuman, kemudian kebersihan makanan. Kemudian yang terakhir adalah kebersihannya. Kebersihan dari makanan itu dilihat dari vitaminnya, kadar vitaminnya gitu ya. Kadar gizinya yang pentingnya gitu ya. Yang kedua adalah perilaku terhadap kebersihan diri sendiri. Misalkan mandi, kemudian membersihkan gigi dan mulut, menyikat gigi. Kemudian adalah kebersihan dari pakaian. Jangan sampai baju yang sudah berkeringat gitu ya, baju seragam yang sudah berkeringat kalian simpan, besoknya kalian pakai lagi gitu. Yang ketiga, faktor perilaku terhadap kebersihan lingkungan. Kalian sebagai mahasiswa harus memperhatikan kebersihan lingkungan di sekitarnya. Yang keempat adalah faktor perilaku terhadap sakit dan penyakit dengan cara membeli obat atau berobat ke tempat pelayanan kesehatan. Yang keempat adalah aspek sosio-psikologi perilaku. Nah, di dalam aspek sosio-psikologi perilaku ada suatu proses pembentukan atau perubahan perilaku
yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam diri individunya. Ya. Faktor tersebut antara lain adalah susunan saraf pusat, persepsi, motivasi, emosi, dan belajar. Nah, adakah di antara kalian yang bisa memberikan contoh ketiga aspek perubahan perilaku ini? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Siapa namanya? Nur Alifia, Pak. Nur Alifia. Silakan Nur, bisa dijelaskan di depan. Baik, Pak. Baik, Bapak izin menjawab. Untuk contoh yang pertama yaitu aspek fisik, bisa dari kesehatan fisik seperti kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian ada contoh psikis yaitu seperti motivasi untuk berhenti merokok. Dan yang terakhir ada aspek sosial yaitu dukungan sosial seperti dukungan dari keluarga, kelompok, dan masyarakat. Ya, baik. Terima kasih ya Nur. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Pak. Mungkin ini adalah akhir dari pertemuan kita. Ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tapi sebelum Bapak tutup, ada tugas yang harus teman-teman kerjakan. Ya, tugas ini akan Bapak kasih waktu di minggu ke-7. Ya, di minggu ke-7 itu kita akan melaksanakan kegiatan kunjungan ke Kampung Naga. Ya, kita akan melihat kondisi lingkungan di Kampung Naga. Ya. Nah, selain kita melihat kondisi di lingkungan Kampung Naga, masyarakat di Kampung Naga, kita juga harus bisa melihat atau mengamati dan menilai perilaku kesehatannya. Nah, ini adalah tugas kalian. Jadi kalian nanti dibuatkan kelompok sebanyak 4 kelompok, satu kelas itu, kemudian lakukan pengamatan dan penilaian perilaku kesehatan masyarakat di Kampung Naga. Ya, kemudian setelah kalian mengamati, menilai, dibuatlah laporan dalam bentuk makalah dan dideseminasikan atau dipresentasikan. Ya, paham tugasnya? Paham. Nah, baik, berarti tugasnya kalian nanti kerjakan, kemudian di pertemuan ke-7 kalian amati, nilai. Nah, selanjutnya kita akan presentasikan di pertemuan ke-8. Ya, baik. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan juga bekal ilmu yang insya Allah nantinya akan kalian amalkan pada saat kalian di lapangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah-salah kata dari Bapak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.